Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, Pak. Sehat semua ya. Sehat. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, saya absen terlebih dahulu. Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita tentang cerita fabel, ya, tentang cerita fabel. Tapi sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut lainnya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik ya. Jadi materi kita hari ini adalah cerita fabel, teks atau cerita fabel ya. Jadi pengertian cerita fabel adalah naskah yang bercerita tentang hidup binatang namun menggunakan gaya bahasa dan perilaku menyerupai manusia. Pernah mendengar cerita tentang si kancil? Pernah ya? Kemudian apa lagi? Banyak ya, biasanya tuh di film-film kartun itu banyak sekali cerita-cerita yang menggunakan binatang untuk alur ceritanya. Itu. Ya, banyak. Kemudian ciri-ciri fabel. Nah, ada beberapa ciri tentang cerita fabel atau fabel itu sendiri. Yang pertama ada teks bersifat fiksi. Jadi fabel itu fiksi itu apa? Fiksi itu seperti dongeng. Dongeng itu tidak pernah ada faktanya. Dongeng itu ya hanya cerita yang tidak nyata ya. Jadi semua cerita fabel itu dongeng ya. Kemudian hewan sebagai tokoh utama ya. Jadi namanya cerita fabel itu pasti berhubungan dengan binatang, dengan hewan. Maka hewan sebagai tokoh utama yang dapat bertingkah laku seperti manusia dengan berpikir dan berbicara. Kemudian kata-kata yang sering digunakan sebagai kata pembuka adalah pada zaman dahulu. Ya, pada zaman dahulu sering dengar ya. Kemudian pada suatu hari itu juga bisa. Banyak, ada ketika itu dan lain-lain. Kemudian umumnya tokoh baik akan berakhir bahagia. Nah, biasanya gitu. Kalau misalnya ceritanya itu misalnya si kancil ini anak baik, pasti dia akan berakhir dengan cerita yang bahagia. Dan tokoh jahat berakhir sengsara. Kemudian ada menunjukkan penggambaran moral atau nilai moral dan karakter manusia serta kritik tentang kehidupan di dalam ceritanya. Jadi sebenarnya bisa juga fabel itu menceritakan kehidupan nyata yang diangkat ke dalam dongeng. Itu juga bisa dengan modifikasi yang sedemikian rupa. Kemudian menggunakan latar belakang alam. Nggak mungkin dong kalau misalnya hewan terus ada di kantor, ya kan? Pasti dia latar belakangnya alam, di hutan, di sungai, seperti itu. Kemudian unsur-unsur fabel. Nah, tokoh. Nah, ini yang pertama ada tokoh. Tokoh itu pasti ada protagonis, antagonis, dan tokoh pembantu. Protagonis itu apa? Baik. Kalau antagonis? Jahat. Kalau tokoh pembantu? Ya dia hanya melengkapi ya. Kadang dia muncul, kadang juga enggak, kadang menjadi penengah. Seperti itu namanya tokoh pembantu.
Kemudian unsur selanjutnya, ciri tokoh utama adalah sering dibicarakan, sering muncul dan menjadi pusat cerita. Ini ciri kalau dia menjadi tokoh utama, misalnya si buaya, bukan buaya darat ya, buaya itu menjadi tokoh utama, pasti dia sering muncul di dalam ceritanya. Gitu. Kemudian penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh. Penokohan itu misalnya ya si kancil, si buaya, terus apa lagi, si monyet misalnya, itu penokohan. Kemudian watak tokoh sudah pasti ada. Watak tokoh ini berhubungan dengan tokoh tadi ya, protagonis, antagonis, dan tokoh bantu. Itu watak-wataknya sudah ada sendiri-sendiri. Kemudian setting atau latar. Nah, pasti dia punya latar belakang. Nggak mungkin sebuah fabel dia menceritakan tentang binatang terus latar belakangnya tidak sesuai, itu nggak mungkin. Terus ada tema dan amanat. Jenis fabel. Nah, ini ada jenis fabel. Yang ada dua ya, ada dua jenis fabel. Yang pertama, fabel alami adalah fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi nyata. Selain itu, menggunakan alam sebagai latar. Ya, seperti biasanya ceritanya tentang binatang gitu. Kemudian yang kedua ada fabel adaptasi, adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Bisa ada juga yang misalnya dia ada di sebuah permukiman warga gitu. Kalau sebagai contoh itu biasanya ada di film Upin Ipin ya. Film Upin Ipin itu ada yang dia latarnya bukan alam tapi tempat-tempat warga. Gitu. Oke, itu sedikit materi yang yang dapat Bapak sampaikan. Semoga materi hari ini bisa dipahami ya. Sebelum kita akhiri, coba kita refleksi sebentar ya. Bapak akan bertanya tentang materi kita hari ini. Siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian fabel? Fabel adalah cerita tentang hidup binatang namun menggunakan gaya, bahasa, dan perilaku menyerupai manusia. Ya, bagus. Berarti materinya masuk ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan nilai kalian semua. Sebutkan salah satu ciri fabel. Ya. Teks bersifat fiksi. Teksnya bersifat fiksi. Jadi fabel itu semuanya dongeng atau fiksi. Karena dongeng itu fiksi ya, dia tidak nyata. Nah, kemudian ada lagi nih. Sebutkan dua unsur fabel. Siapa yang bisa jawab? Ya, Rizky. Tema dan amanat. Nah, ada tema dan amanat. Sebuah cerita pasti memiliki tema dan amanat. Jadi, itu materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita akan lanjut di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Sebelum kita tutup materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut keinginan masing-masing. Berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.